Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farul Razi, BP 20 10 95 2042 dari kelas sensor. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang rangkaian yang saya buat untuk tugas besar dari mata kuliah sensor. Jadi di sini judul yang saya buat adalah kontrol otomatis tanaman buah melon di greenhouse. Jadi pada rangkaian ini saya menggunakan 5 buah sensor, yaitu ada sensor water level, sensor load cell, sensor UV, sensor soil moisture, dan sensor rain atau sensor hujan. Nah, di sini untuk prinsip kerjanya pertama-tama akan saya jelaskan pada bagian water level. Untuk water level sensor ini dia mengukur ketinggian air pada tangki, sehingga kita tempatkan di dalam tangki. Nah, di sini water level sensor nantinya akan mendeteksi tingkat dari ketinggian airnya, dan ketika dia aktif maka nantinya akan keluar tegangan dari sensor dan akan memasuki rangkaian detektor non-inverting, kemudian mengaktifkan transistor, dan ketika transistornya aktif nanti akan ada power dari sini sebesar 15 volt, akan mengaktifkan relay sebesar 5 volt, kemudian menuju dari kaki transistornya menuju ke ground. Untuk output dari sensor water level ini adalah sebuah motor yang berguna untuk mengisi air pada tangki, dan ada juga LED yellow atau kuning yang nantinya akan menjadi indikator bahwa water level sedang aktif dan mengisi air pada tangki, dan LED-nya akan menyala. Di sini kita coba nyalakan rangkaiannya. Untuk prinsip kerjanya, ketika potensiometernya berada pada resistansi maksimum, berarti eh, pada water levelnya ini sedikit air yang terkena pada lempengan tembaganya. Bisa kita lihat prinsip kerjanya di blok yang telah saya buat. Nah, seperti ini. Ketika resistansinya maksimum, berarti air yang terkena lempengan dari water level sensor itu sedikit. Dan ketika dia minimum, berarti airnya itu sudah penuh, sehingga dia akan berbanding terbalik. Nah, di sini ketika resistansinya maksimum, nantinya akan sensor water level akan aktif, dan output tegangan akan keluar, mengaktifkan rangkaiannya, hingga outputnya akan menyala. Di sini bisa kita lihat bahwa LED yellow telah aktif, dan tangki air juga, motor pada tangki air juga sudah berputar. Nah, kemudian kemudian nantinya ketika water level ini sudah penuh mengisi air di tangki, nanti dia akan otomatis mati, sehingga relaynya akan bergeser ke kanan dan akan menghubungkan sebuah loop yang terhubung pada load cell sensor. Sini kita coba matikan dan kita rubah potensiometernya menjadi resistansi minimum. Nah, di sini dia terhubung kepada sebuah rangkaian dari sensor load cell atau berat. Untuk prinsip kerjanya, load cell ini nanti ditempatkan di bawah tangki air yang ketika dia aktif, dia akan mengaktifkan output sebuah LED hijau yang menandakan bahwa tangki air sudah penuh. Untuk indikator bahwa tangki air ini sudah penuh adalah LED warna hijau, dan dia akan aktif ketika berat dari tangki air itu lebih besar daripada 95 kg. Dia akan aktif. Sini kita coba jalankan rangkaiannya. Untuk berat yang terbaca pada laser masih 94 kilo, artinya dia belum aktif. Di sini kita coba naikkan menjadi di atas 95.
Nah, bisa kita lihat di sini tegangannya akan keluar lalu masuk pada OM, detektor non-inverting, sehingga tegangannya akan diperkuat. Nah, di sini ada tegangan sebesar 0,78 volt, itu sudah cukup untuk mengaktifkan transistor, dan nantinya power akan menghidupkan relay. Nah, di sini karena relay telah aktif, sehingga output dari LED hijau sudah aktif. Di sini bisa kita lihat yang merupakan indikator bahwa tangki air sudah penuh. Kemudian lanjut rangkaian selanjutnya di sini ada sensor UV yang mana prinsip kerjanya ini sensor ini ditempatkan di atap dari greenhouse yang ketika dia siang hari maka sensor UV ini akan aktif ketika siang terik. Ketika dia malam atau mendung ataupun hujan, sensor ini dia tidak akan aktif. Di sini kita coba simulasikan pada siang terik. Nah, ketika siang terik, sensor ini akan aktif dan memasuki sebuah rangkaian detektor non-inverting sehingga tegangan keluaran dari sensor analog ini dia akan diperkuat untuk mengaktifkan transistor dan mengaktifkan relay sebesar 5 volt. Di sini dia eh, kita setting potensiometernya menjadi maksimum. Di sini karena dia cukup delay, jadi kita matikan terlebih dahulu dan kita aktifkan lagi. Nah, di sini transistor telah aktif karena terdapat tegangan sebesar 9 volt dan relay juga telah aktif. Maka di sini ada terdapat loop sebuah motor dan LED green yang menyala. Yang mana motor ini adalah sebuah motor sprinkle untuk menjaga kelembaban tanah. Indikator lainnya untuk mengaktifkan motor sprinkle ini adalah rangkaian dari soil moisture sensor. Di sini dapat soil moisture sensor. Motornya dia aktif karena kondisi pada soil moisture juga sudah terpenuhi, yaitu ketika tanah kering. Di sini coba kita matikan terlebih dahulu. Nah, soil moisture ini diletakkan posisinya itu di tanah pada greenhouse melon. Di sini bisa kita lihat untuk jenis tanaman melon itu kelembaban tanah yang ideal adalah 50% hingga 70%. Maka di sini soil moisture sensor kita setting potensiometernya di atas 70%, pompa akan hidup. Di atas 70% ini maksudnya itu adalah kondisi tanah kering. Sehingga kita memerlukan sebuah motor sprinkle untuk memutar memutar motor dan menjaga kelembaban tanah. Di sini kita coba aktifkan rangkaiannya. Resistansinya kita setting di atas 70% agar dia hidup. Nah, dari rangkaian soil moisture sensor ini, ketika diaktif, maka tegangan output akan keluar dari sensor menuju induktor, kapasitor. Di sini ada dioda. Kemudian di sini ada juga rangkaian op-amp, detektor non-inverting. Lalu di sini juga ada decoder dan encoder yang akan terhubung pada sebuah 7 segmen. Di sini kita gunakan itu untuk menjadi indikator yang menandakan bahwa tanah itu normal atau tanah itu kering. Di sini apabila angkanya 1 itu menandakan tanah kering dan apabila angkanya 0 maka tanah itu normal. Untuk prinsip kerja
Terus tabelnya itu bisa kita lihat di sini untuk mengaktifkan encoder dan decodernya. Nah, di sini kemudian nantinya output dari solenoid sensor akan mengaktifkan transistor. Bisa kita lihat di sini tegangannya adalah 0,80. Sudah cukup untuk mengaktifkan transistor sehingga power sebesar 5 volt akan mengaktifkan relay. Kemudian tegangannya akan diteruskan ke ground. Dan karena kedua kondisi telah aktif, yaitu siang terik dan ketika tanah kering, maka sebuah motor sprinkle akan aktif dan LED green juga aktif. Kemudian yang terakhir di sini terdapat sebuah rangkaian rain sensor yang berfungsi untuk mendeteksi hujan. Ketika nantinya hujan turun, maka tetesan air hujan akan terdeteksi oleh rain sensor dan akan mengaktifkan sebuah motor yang berfungsi untuk membuka atap tangki air, sehingga nantinya air tersebut akan ditampung pada sebuah tangki. Di sini kita coba jalankan. Logika 1 artinya terdeteksi air hujan oleh rain sensor. Bisa kita lihat di sini tegangannya akan mengaktifkan transistor, relay, dan motor akan berputar untuk membuka atap dari tangki air. Sekian rangkaian dari tugas besar yang saya kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.